Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas satu kelas deep learning. Nah, yang pertama kita akan melakukan perkenalan, monggo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ristiawan dengan nomor NIM 2024 10 10 30 28, Prodi Informatika angkatan 20. Selanjutnya, Saya Andar Muklis dengan NIM 2124 1010 3034 dari Prodi Informatika angkatan 21. Baik, saya dan Walidia Brahmantara, NIM 212 411010 3099 dari Program Studi Informatika angkatan 21. Baik, next. Kita di sini akan membahas tentang dasar deep learning. Apa sih itu deep learning dan apa saja keunggulan deep learning? Nah, untuk yang pertama di sini ada neural network atau jaringan saraf tiruan. Nah, ini berkaitan dengan deep learning ya. Untuk deep learning sendiri itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ada data growth, meningkatnya kinerja hardware, dan muncul Python dan open source ekosistem dan AI boom. Next. Yang pertama kita akan bahas mengapa deep learning menjadi populer. Nah, di sini bisa kita lihat dari 4 poin tadi. Nah, untuk deep learning sendiri di bagian data growth, untuk itunya makin lama jumlah data yang tersimpan di server semakin banyak, deep learning bekerja dengan baik jika datasetnya berukuran besar. Jadi deep learning ini semakin optimal prosesnya ketika datasetnya itu berukuran besar atau datanya yang tersimpan di server itu semakin banyak. Yang kedua, meningkatnya kinerja hardware. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pelatihan model deep learning memerlukan sumber daya komputasi yang besar. Jadi harus yang memang ketika dia bisa mengolah data yang besar, maka juga diperlukan sumber daya komputasi juga yang besar untuk menunjang pengolahan data tersebut. Yang kedua, ada pada komputer konvensional, proses ini memakan waktu yang cukup lama. Tapi sekarang ada opsi perangkat keras seperti GPU dan TPU yang mempercepatnya. Yang terakhir, selain itu, layanan cloud juga tersedia untuk melakukan pelatihan dengan efisien. Next. Nah, di sini munculnya Python dan open source ecosystem. Makin jumlah data yang tersimpan di server semakin banyak, deep learning bekerja dengan baik jika datasetnya berukuran besar. Jadi, ketika deep learning itu memberikan seperti deep learning itu ketika data yang tersimpan semakin banyak, dia semakin cepat prosesnya. Maka muncullah bahasa-bahasa pemrograman Python dan sebagainya. Jadi open source itu jadinya membuat lingkaran ekosistem yang saling mengisi antara satu sama lain. Yang terakhir ada AI boom. Terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI di berbagai sektor dan bidang kehidupan. Nah, deep learning itu tadi memunculkan beberapa bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu juga bisa untuk mengolah berbagai kecerdasan buatan. Jadi, munculnya deep learning juga itu mencetus bagaimana AI itu muncul dengan berbagai sektor dan bidang kehidupan. Yang kedua, selama AI boom terjadi lonjakan dalam inovasi teknologi AI termasuk pengembangan algoritma baru dan model deep learning yang lebih canggih seperti yang saya bahas sebelumnya. Dan yang terakhir, AI boom telah mengubah cara perusahaan beroperasi dengan memberikan kesempatan baru untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan proses, dan menciptakan layanan yang lebih personal dan adaptif. Jadi seperti yang tadi yang pertama kita bahas, dia mampu mengolah data yang besar, maka terjadi penghematan waktu di situ, dan perusahaan itu mendapatkan efisiensi dalam melakukan suatu proyek. Jadi itulah mengapa deep learning menjadi populer. Next. Di sini ada 2 kolom. Nah, data di samping merupakan dataset yang berisi 2 kolom, ada edge dan have insurance. Nah, satu baris menunjuk data satu orang, usia orang tersebut, dan apakah konsumer tersebut memiliki asuransi.
deep learning memiliki model jaringan saraf tiruan yang mirip dengan struktur jaringan saraf manusia. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk mengolah data, terlebih dahulu kita harus menjadikan scatter plot agar kita bisa mempermudah untuk mengklasifikasikannya. Nah, yang pertama langkahnya yaitu membuat sumbu yang pertama. Sebagai contoh ini sumbu X yaitu data usia. Kemudian untuk sumbu Y merupakan apakah umur tersebut akan memiliki asuransi atau tidak ya. Nah, kemudian apakah kita bisa membuat persamaan dengan garis lurus Y sama dengan Fx yang melintasi seluruh data? Bisa, namun garis tidak bisa melintasi semua titik. Nah, kita bisa membuat garis semaksimal mungkin itu membagi data itu antara yang memiliki atau mendapatkan asuransi atau yang tidak. Nah, jadi nanti akan mendapat gradien yang lurus untuk langkah pertamanya. Dengan Fx bisa diprediksi atau diklasifikasikan apakah seseorang dengan usia tertentu mau ikut asuransi. Oke, next. Nah, untuk langkah-langkahnya itu hampir mirip dengan apa ya? Prediksi di jaringan saraf tiruan, di mana kita menentukan garis gradien yang membagi antara data yang akan mendapatkan asuransi dan data yang tidak akan mendapatkan asuransi. Dan persamaan tersebut bisa dicari dengan regresi linear dengan rumus Y sama dengan MX plus C. Grafik dari regresi linear mencoba melintasi semua data sedekat mungkin yang membagi antara dua data tersebut yang sudah diolah. Nah, pada grafik yang di samping ini merupakan garis lurus yang tidak bisa melintasi tepat semua data. Nah, karena tidak semua data itu bisa dibagi secara merata. Ada yang linear, ada yang multilinear gitu. Nah, sebagai contoh ini merupakan yang linear saja. Oke, next. Nah, jika usia X dimasukkan ke dalam persamaan dan hasilnya itu melebihi 0,1, diprediksi bahwa asuransi akan diambil dengan probabilitas yang lebih tinggi mendekati nilai Y sama dengan 1. Nah, ini merupakan proses untuk mendapatkan hasil prediksi ya. Hasil prediksi itu nantinya jika melebihi 0,1, diprediksi akan mendapatkan asuransi. Nah, dengan probabilitas yang lebih tinggi mendekati nilai Y sama dengan 1. Jika usia X dimasukkan ke dalam persamaan dan hasilnya itu kurang dari 0,5, prediksi bahwa asuransi tidak akan diambil dengan probabilitas yang lebih tinggi mendekati nilai Y sama dengan 0. Nah, kesimpulannya jika hasilnya itu melebihi 0,5, itu nanti akan nilainya menjadi 1, kayak yang di tabel yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Jika hasilnya itu kurang dari 0,5, maka hasil prediksinya itu sama dengan 0 gitu. Sesuai visualisasi batas antara prediksi untuk mengambil asuransi Y sama dengan 1 dan yang tidak mengambil asuransi itu Y sama dengan 0, terletak di sekitar usia 42. Nah, dari teori jaringan saraf tiruan ya, kalau jaringan saraf tiruan itu 0,5 ke atas. Nah, jika yang 0 itu di bawah 0,5 gitu. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan seperti yang dijelaskan teman-teman saya. Selanjutnya yaitu tentang grafik sigmoid or logit function. Nah, di sini ada garis melengkung. Sebelumnya saya akan jelaskan penjelasan di samping dulu. Persamaan linear mungkin tidak memberikan akurasi 100%, terutama di sekitar perbatasan di mana nilai Y mendekati Y sama dengan 0,5 atau pada kelompok usia sekitar 42 tahun. Nah, di sini karena kenapa kok tidak akurasi 100%? Karena kalau 0 itu kan melambangkan tidak memiliki asuransi, 1 itu memiliki asuransi. Kalau mendekati 0,5 berarti dia netral. Sedangkan kemungkinannya itu ada dua, yaitu tidak atau memiliki. Nah, ini akan membuat akurasinya tidak baik, tidak sampai 100%. Terus untuk mengurangi kesalahan, kurva linear perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan dataset yang berarti kurva harus dibengkokkan
agar lebih dekat dengan data aktual. Nah, di sini kenapa kok bengkok? Supaya untuk meningkatkan, mengurangi kesalahan dari akurasinya. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan memasukkan hasil dari persamaan linear ke dalam fungsi aktivasi yang memungkinkan kurva untuk menyesuaikan diri dengan data yang diberikan sehingga memberikan prediksi yang lebih akurat. Untuk fungsi aktivasinya sebagai berikut, yaitu sigmoid Z sama dengan 1 dibagi 1 plus E pangkat min Z. E adalah Euler's number atau 2,71828. Nah, ini berfungsi untuk memperbaiki keakuratan hasil dari persamaan linear dapat dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Salah satu jenis fungsi aktivasi yang umum digunakan adalah fungsi sigmoid yang mengubah nilai Y menjadi rentang antara 0 dan 1. Jika hasil dari sigmoid mendekati 0, itu akan menghasilkan Y sama dengan 0, sedangkan jika mendekati 1 akan menghasilkan Y sama dengan 1, sehingga memperbaiki prediksi yang lebih dekat dengan data aktual. Sebenarnya ini udah dijelaskan sama teman saya Andar yang mengenai 0,5 mendekati di atasnya yaitu 1, kalau 0,5 ke bawah berarti 0. Nah, di sini ada rumus. Langkah pertama yaitu kita mencari Y, yaitu M dikali X plus B. Nah, X ini adalah variabel yang kita gunakan di kolom sebelumnya, yaitu kolom age dan age assurance. Nah, age ini prediktor dan age assurance itu targetnya, variabel targetnya. Nah, hasil di sini nanti dimasukkan untuk mencari sigmoidnya, yaitu sebagai pangkat min Z, min Y, yaitu 1 dibagi 1 plus min Y. Nah, hasil sini kan jadinya menjadi gradient linear regression, yaitu lurus gini. Nah, ini tuh kurang baik dan dirubah menjadi grafik yang melengkung gini supaya meningkatkan akurasinya. Terus di sini ada struktur sebuah neuron. Nah, di sini ini uji coba dari tadi. Kalau yang ini untuk mencari gradient regressionnya, ini untuk memperbaiki akurasinya. Sebagai contoh umur 35, yaitu Y 0,042 dikali X min 1,53. X-nya itu yaitu 35. Terus hasil di sini dimasukkan ke dalam min Y dan menghasilkan 0,48. Nah, 0,48 ini kurang dari 0,5 alias manusianya itu tidak memiliki asuransi. Nah, jika lebih maka dia akan memiliki asuransi. Sebenarnya di sini sudah dijelaskan, yaitu neuron menerima inputan X atau usia dan nilai X digunakan untuk menghitung nilai Y untuk meningkatkan akurasi nilai Y. Kemudian dimasukkan ke dalam variabel Z yang mungkin mewakili nilai yang telah melalui proses lebih lanjut seperti aplikasi fungsi aktivasi. Selanjutnya ini latihan, mungkin kita coba di sini. Untuk caranya kan 35 dikali 0,042. Nah, di sini ada 44, yaitu 44 dikali 0,042 sama dengan 0,042 dikali 44 sama dengan 1,848. Terus dikurangi min 1,53. Nah, hasilnya itu 0,318. Nah, 0,318 ini dimasukkan ke dalam fungsi Z. Nah, nanti hasilnya itu bakalan keluar nilainya di antara range 0 sampai 1. Terus selanjutnya yaitu kita pindah ke mode slide. Selanjutnya itu ada neuron dengan beberapa input. Sebenarnya kita nggak cuma satu aja inputnya atau kolomnya itu fitur prediktor itu nggak cuma satu. Kalau di contoh kolom tadi tabel tadi ada umur aja. Sekarang itu kita untuk inputkan itu ada umur, income, education. Nah, berikut rumusnya sebenarnya sama dari sebelumnya, yaitu 0,042 dikali X min 1,53. Terus di sini tuh sama 0,042 dikali X 1 yaitu umurnya, terus 0,008 dikali X
2, yaitu income X2-nya, terus 0,2 dikali X3 yaitu education, apakah dia pernah education apa enggak, terus hasilnya itu 0,042 ini W1, 0,08 itu W2, 0,2 yaitu W3. Terus B ini adalah 1,53. Berikut penyederhanaan rumusnya, yaitu Y sama dengan sigma N I sama dengan 0, W pangkat I, X pangkat I plus B. Nah, ini kalau dijabarkan itu seperti di atas ini. Terus untuk penjelasan di sampingnya, yaitu neuron memiliki kemampuan untuk menerima beberapa input, memungkinkannya untuk menggunakan beberapa variabel dalam memprediksi Z. Meskipun memiliki beberapa input, konsep serupa dengan neuron satu input dalam hal memproses informasi dan menghasilkan prediksi. Dengan menggunakan beberapa variabel sebagai input, neuron dapat menyusun prediksi Z dengan lebih baik, memungkinkan interpretasi yang lebih tepat terhadap data yang diberikan. Nah, selanjutnya adalah neuron dengan beberapa input. Di sini kan sebenarnya rumusnya sama, yaitu untuk W-nya itu W1, W2, W3. Variabel yang diinputkan itu ada 3, yaitu umur, income, sama pendidikan. Terus untuk rumusnya yaitu yang telah kita buat sebelumnya, yaitu Y sama dengan sigma N I sama dengan 0, terus W pangkat I, X pangkat I, dan hasil akhirnya itu ditambah B. Nah, hasil dari Y ini nanti jadi pangkat E pangkat min Y. Nah, hasil Z ini, Z is between 0 and 1, berarti Z itu antara 0 sampai 1 hasilnya. Terus dengan menggunakan neuron dan nilai input X1, X2, dan X3 yang diberikan, kita akan memprediksi apakah seorang akan membeli asuransi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui dari dataset yang banyak, kita bisa mengetahui seseorang itu punya atau tidak asuransi. Seperti yang dijelaskan teman saya Danu, yaitu data deep learning itu memiliki banyak dataset yang akan menambah akurasinya. Terus mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dikit. Ya, mungkin saya Saya akan menambahkan sedikit tentang tadi. Nah, kita bisa lihat tadi yang dijelaskan Mas Heri di bagian penyelesaian masalah deep learning. Nah, bisa kita lihat seberapa rumit masalah yang bisa dikerjakan deep learning. Nah, itu tadi kembali lagi ke dasar-dasar deep learning. Kenapa yang tadi kita bahas di awal, kenapa sih kok deep learning itu sangat populer? Nah, yang tadi bisa kita lihat itu kinerjanya yang unggul dalam mengatasi data yang besar. Nah, deep learning ini sering memberikan kinerja yang sangat baik dalam banyak tugas pemrosesan data ya, terutama ketika memiliki jumlah data yang besar tadi yang disebutkan oleh Mas Heri. Nah, untuk kemajuan di hardware-nya itu, deep learning juga memiliki kemajuan teknologi dalam seperti hardware maupun software, terutama di hardware yaitu perangkat keras seperti GPU, Graphic Processing Unit yang kuat, telah memungkinkan pelatihan model deep learning yang lebih cepat, yang sebelumnya membutuhkan waktu yang sangat lama begitu. Sekarang sudah ada deep learning, lebih efisiensi di pengolahan data, jadi semakin cepat. Nah, untuk deep learning sendiri juga itu memiliki fleksibilitas dan skalabilitas. Nah, deep learning ini dapat diterapkan dalam berbagai macam tugas dan mudah diadaptasi untuk pemrosesan data yang besar. Jadi untuk pengolahan data perusahaan atau instansi yang lainnya. Dan juga deep learning ini memiliki prestasi fitur otomatis. Dalam deep learning itu model dapat secara otomatis mempelajari fitur-fitur yang relevan dari data yang memungkinkan pengurangan manual dalam proses ekstraksi fitur. Dan juga deep learning ini kemampuan untuk menangani data tidak terstruktur. Jadi walaupun ada data yang tidak terstruktur, deep learning dapat menangani data yang tidak terstruktur dengan baik seperti gambar, teks, dan suara. Dan untuk di bidang open source ini, peningkatan algoritma dan teknik. Ada banyak penelitian yang dilakukan dalam pengembangan algoritma deep learning dan teknik yang membantu dalam meningkatkan kinerja model. Dan untuk pengimplementasinya di dunia nyata,
Deep learning ini memiliki keberhasilan dalam aplikasi dunia nyata. Deep learning telah menunjukkan keberhasilan besar dalam berbagai aplikasi dunia nyata, termasuk kendaraan otonom, asisten virtual, diagnosis medis, dan banyak lagi yang memperkuat minat dan kepercayaan pada teknologi ini. Nah, ketersediaan perangkat lunak dan kerangka kerja. Ada banyak kerangka kerja, framework, dan perangkat lunak open source yang tersedia untuk deep learning seperti TensorFlow, PyTorch, dan yang sebagainya seperti Python dan teman-temannya. Nah, yang membuatnya lebih mudah bagi para peneliti dan praktisi untuk mulai menggunakan dan mengembangkan model deep learning. Mungkin ada yang ditambahkan oleh teman saya. Mungkin sedikit menambahkan lagi untuk rumus-rumus mengenai penyelesaian dari deep learning. Di sini ada beberapa, sebenarnya ada tabel yaitu umur dan reference. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa menggunakan beberapa kolom. Namun di sini tuh kita juga bisa melakukan dengan kolomnya itu bervalue kayak string atau varchar gitu. Nah, di sini tuh harus dalam bentuk integer. Makanya di have insurance ini dia ada tulisan 001 padahal dia berarti itu tidak memiliki asuransi dan satu itu memiliki asuransi. Nah, begitu juga untuk pendidikan. Contoh kalau dia ada kan tadi ada contoh untuk multi inputan yaitu ini ada umur, income dan education. Mungkin income adalah gaji. Jadi kan dia tipenya itu sebuah integer jadi bisa untuk diproses. Tapi kalau education kan ada kemungkinan tulisannya itu SMA atau SMP atau SD, kuliah S1, S2 gitu. Nah, kayak gitu itu tidak bisa langsung dimasukkan sini karena kalau kita lihat dasarnya rumus sendiri itu dia itu dikali dengan angka. Sedangkan kalau huruf itu nggak bisa dikali. Jadi cara mengakalinya yaitu kita melakukan pre-processing data sebelum kita melakukan modeling data. Nah, berikut kan dasar dari metode untuk memodelkan data. Contohnya yaitu contoh kita ada 5 jenis pendidikan yaitu TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nah, ini kita konversi menjadi sesuai standar skalarnya. Biasanya kita menggunakan standar skalar. Nah, bisa juga min max scalar. Nah, huruf-huruf ini akan dirubah menjadi angka seperti kalau TK itu menjadi 0, kalau SD itu jadi 1 dan sesuai urutannya dan seterusnya. Sehingga ketika dia memodelkan seperti ini, dia dapat eh, dikalikan sehingga modelnya tidak akan error seperti itu. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Mungkin dari yang Nah, lain ada juga atau tidak? baik, izin menambahkan, untuk bahasa pemrograman yang biasanya digunakan di deep learning itu seperti yang tidak dijelaskan, yaitu salah satunya tadi Python, tapi di sini juga ada C++ juga bisa, Java, bahasa R, Julia, dan MATLAB. Nah, untuk contoh aplikasi yang sudah menerapkan deep learning itu ada seperti Facebook, Instagram, itu menggunakan deep learning karena di dalam aplikasi itu ada fitur untuk mengenali wajah, objek, dan aktivitas dalam gambar. Nah, untuk di bagian bahasa kita sudah merasakan sekarang yaitu penerjemah bahasa otomatis atau Google Translate yang ada di dalam Google. Itu juga contoh deep learning di bagian mengolah teks. Dan untuk yang asisten virtual atau pembicaraan otomatis bisa kita lihat seperti Google Assistant, Siri, dan Amazon Alexa. Itu juga sudah menggunakan deep learning. Untuk mobil otonom, kita bisa lihat sekarang di jalan-jalan itu ada lampu merah, ada biasanya info cuaca, suhu. Nah, itu sudah menggunakan pemrograman deep learning ini. Untuk diagnostik medis pun sudah ada seperti X-ray, untuk rongsen itu juga sudah menggunakan deep learning. Jadi deep learning ini sudah sangat membantu dalam melakukan pengolahan data apapun, membantu efisiensi apapun di dalam kehidupan nyata. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Mungkin sudah cukup, Mas. Bisa ditutup.
Oke, mungkin berikut presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf. Eh, Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.